Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah memainkan atau udah nonton video ini. Kita ketemu lagi pertemuan setelah UTS bentar. Nah, pertemuan setelah UTS masih di bulan Ramadan, bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Mudah-mudahan puasanya lancar terus ya. Dan sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget, jangan pergi-pergi ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita Pio sebelum UTS, tapi sebelum lupa, minggu depan kita akan live, jadi silakan kelompoknya dipersiapkan presentasinya. Minggu depan kita undi lagi siapa yang akan tampil, ya, gitu. Oke, hari ini kita akan bahas communication at works, gitu ya. Karena kalau minggu lalu kita bukan minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu kali ya, kita udah 2 minggu juga ya. Iya, 2 minggu atau 3 minggu kali ya. 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu kali. 3 minggu yang lalu kita bahas tentang tim. Ya, jadi salah satu hal penting bikin tim itu bisa kohesif, bikin tim itu bisa efektif, itu salah satunya dengan communication. Nah, sekarang kita akan bahas communication dalam pekerjaan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk absen dulu ya di Google Classroom. Seperti biasa, baru silakan udah absen, lanjutkan nonton video ini ya. Oke. Materi kita hari ini, Communication at Work. PT-nya sedikit imut ya, nggak apa-apa ya. Communication at Work. Apa sih communication atau komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu proses perpindahan dan pemahaman makna dari sebuah informasi. Jadi nggak cuma proses perpindahan gitu, tapi harus ada pemahaman. Karena kalau cuma pindah, itu istilahnya kayak kalau di kita tuh masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Masuk kiri kanan apa masuk kanan kiri. Pokoknya masuk ke salah satu telinga, keluar di telinga yang lain, katanya gitu. Jadi harus ada pemahaman. Jadi ketika misalnya ada proses komunikasi, maka orang yang mengeluarkan atau menyampaikan informasi dan orang yang menerima informasi itu ujungnya harus punya satu pemahaman yang sama. Gitu. Jadi itu namanya proses komunikasi. Itu ya. Ada perpindahan, apa perpindahan sebuah informasi. Sebenarnya makna dari sebuah informasi. Jadi kalau saya bilang minggu depan kita akan kuliah live, gitu ya. Kita akan kuliah live. Pemahaman saya dan pemahaman teman-teman harus sama. Gitu. Jangan sampai pemahaman saya kuliah live itu kita kuliah pakai Google Meeting atau Zoom, tapi pemahaman teman-teman kuliah live itu kuliah ke kampus. Jadi minggu depan misalnya beberapa dari kalian ada yang pergi ke kampus gitu kan. Berarti itu tidak ada pemahaman, gitu ya. Tidak ada pemahaman makna dari sebuah informasi. Gitu. Ini model communication process atau model proses komunikasi. Jadi secara besar kita lihat ya, ini dari bukunya Robbins. Saya ngasih buku Robbins nggak ya, kemarin saya tiba-tiba kepikiran. Saya ngasih kalian buku Robbins PDF-nya nggak? Saya lupa ya. Kalau nggak berarti nanti saya kasih ya. Jadi nanti ke depannya setengah semester ini, jujur aja saya agak gimana ya? Agak kurang greget ngajarnya. Salah di sayanya kurang pol gitu ya. Tapi setengah semester depan insya Allah akan saya perbaiki ya. Jadi saya nanti kasih e-booknya Robin. Biasanya saya pakai Robbins and Judge dan pakai bukunya Amos. Dua-duanya nanti saya kasih. Jadi ini model communication process atau model proses komunikasi dari bukunya Robbins, diambil dari bukunya Robbins. Jadi kalau misalnya nanti udah saya share atau kalian punya buku Robbins yang bahasa Indonesia, bisa kalian lihat ya. Di yang besar itu permainannya itu sender and receiver. Jadi pengirim dan penerima, kan gitu ya. Kita ngobrol, ada yang ngobrol, ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Yang bicara itu sender, yang mendengarkan itu receiver, gitu ya. Oke, kita lihat dari sebelah kiri ya. Jadi di sender ini ada message to be sent. Jadi pesan yang ingin disampaikan, gitu. Pesan yang ingin disampaikan ini
belum berupa perilaku. Ini masih berupa pikiran, masih berupa ide di kepala kita. Ya. Lalu sender ini dia melakukan proses kognisi misalnya, dia berpikir gimana menyampaikan si pesannya. Maka dia melakukan encoding message. Gitu. Dia berpikir gimana caranya pesan yang ada di kepala saya ini bisa tersampaikan ke lawan bicara saya atau ke receiver saya. Nggak harus lawan bicara ya, bisa macam-macam. Orang lain lah gitu ya. Ke receiver. Dia melakukan encoding message. Setelah di encoding, dia udah tahu nih caranya gimana. Pesan ini akan disampaikan melalui sebuah channel. Jadi channel itu corong, semacam corong atau semacam, kalian tahu lah ya pengertian channel. Tapi sebuah media untuk menyampaikan message. Gitu. Apa aja, macam-macam. Bisa berupa tulisan, bisa berupa verbal, perkataan, bisa non-verbal, bahasa tubuh, ya, gestur tubuh seseorang, mimik seseorang, itu merupakan channel komunikasi. Biasanya kalau secara garis besar kan ada verbal dan non-verbal. Verbal itu ada secara suara ya, dari mulut kita keluar verbal. Non-verbal itu bisa written, bisa tertulis, atau bahasa tubuh. Ada juga udah melalui channel, ya, udah melalui channel ini akan diterima oleh receiver. Pesan diterima oleh panca indera kita, oleh mata, kita baca tulisan, oleh telinga, kita dengar suara, atau misalnya kalau bahasa tubuh ya gitu, kita lihat gitu. Kita lihat si bahasa tubuhnya. Atau misalnya sebetulnya kayak penciuman juga itu bisa jadi komunikasi. Kalau misalnya kalian mungkin, saya nggak tahu ya, kalau zaman saya kecil tuh ada film, jadi di Indonesia tuh suka ada film Disney. Atau kalau misalnya di TPI, lu ada TPI, sekarang apa ya nama TPI itu? Global TV ya? Global TV kalau nggak salah. Ya kalau dulu di TPI itu ada Warner Bros. Jadi si Warner Bros ini filmnya setengah jam kebagi ke 3 cerita, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Nah, biasanya kalau misalnya biasanya Disney sih yang sering. Jadi kalau neneknya Donald masak tuh, dia masak sesuatu. Nah, ketika si neneknya tuh pengen ngajak si Donald, atau neneknya Donald tuh kalau kalian ada yang tahu, nenek Donald tuh kan punya asisten lah ya, macam asisten rumah tangga lah di peternakannya, itu namanya, kalau di Indonesia itu namanya Agus Angsa. Jadi si Agus Angsa itu orangnya malas gitu, pemalasan. Nah, kalau misalnya intinya kalau si nenek mau ngajak makan si Agus Angsa tuh, dia masak terus harumnya kecium si Agus Angsa tuh, Agus Angsa tahu itu waktunya makan. Jadi mungkin aja penciuman juga bisa jadi sebuah channel komunikasi. Kayak misalnya iklan teh Sariwangi, karena nama brandnya juga Sariwangi kan ya. Jadi karena ingin ngumpul tuh keluarga, terus ibunya nyeduh teh Sariwangi, terus akhirnya bapaknya juga ngerti bahwa oh ya ini mau ngumpul nih, harum teh gitu ya. Gitu. Jadi bisa aja penciuman juga jadi channel. Jadi tapi intinya message receive itu ketika diterima oleh panca indera, oleh mata, penglihatan, pendengaran, atau mungkin penciuman, bahkan penciuman gitu ya. Atau mungkin juga bahkan oleh indera peraba kan, kalau misalnya pakai braille berarti komunikasinya tersampaikan oleh indera peraba. Berarti intinya message receive itu diterima oleh panca indera kita. Ketika diterima oleh panca indera kita, maka kita proses tuh. Di dalam kepala kita, di proses kognisi kita, apa makna dari si pesan tersebut. Gitu. Makanya komunikasi itu bukan hanya perpindahan informasi, tapi perpindahan makna dari informasi. Gitu.
Kalau misalnya hanya perpindahan informasi, maknanya bisa berubah, maknanya bisa berbeda. Tapi kalau perpindahan makna, maknanya harus sama. Maka tadi kognitifnya berjalan di message decoding, mengartikan, mengcoding makna apa dari sebuah informasi, receiver udah menerima, maka ia melakukan feedback. Itu. Feedback contohnya apa? Contohnya kayak, oh iya ya, itu kan feedback. Atau misalnya kalau kamu ngobrol tentang suatu hal, misalnya yang simple dan umum aja, gosip aja misalnya. Gosip itu kan sebuah proses komunikasi, enggak ya, dengan negatif, positif dan negatifnya, gosip itu proses komunikasi. Misalnya kita bilang si A tuh mau nikah misalnya gitu. Terus yang si B ini yang nangkap informasi, oh iya beneran si A mau nikah. Nah, itu feedback. Gitu. Atau misalnya manggut-manggut, itu feedback. Jadi sebuah sebuah kode gitu menandakan bahwa receiver menerima makna informasi yang sama. Gitu. Masalahnya bisa nggak sih maknanya berubah? Bisa. Karena ada noise di channelnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ikut outbound, harus menyampaikan informasi nih. Jadi ada 20 orang baris bersaf ya. Baris bersaf. Nah, terus satu orang dibisikin misalnya sebuah kalimat, nanti di nomor 20 kalimatnya bisa berubah, itu karena noise. Salah satunya bisa jadi karena channel ini satu channel suara, tapi dia melewati banyak orang gitu, akhirnya ada noise gitu ya. Banyak noise juga, misalnya tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, itu bisa jadi noise. Orang ahli kimia gitu ya, ngobrol dengan orang psikologi, bicara tentang struktur atom misalnya, bisa nggak nyambung gitu, karena ada noise-nya kepahaman atau pendidikan. Gitu. Kita sebagai orang psikologi ini harus benar-benar diperhitungkan. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar tentang suatu hal di kampus, terus nanti misalnya menemukan kejadian tertentu di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan teori tersebut, nah itu ketika kita ngobrol ke teman-teman kalian yang non psikologi, itu harus diperhatikan noise-nya. Jadi jangan tiba-tiba berarti ya misalnya gini, aduh saya tuh pengennya kok puasa batal terus ya misalnya gitu. Oh ya berarti itu super ego lu nggak jalan. Orang bingung, kok kaget, super ego apaan ya tiba-tiba gitu. Atau misalnya ego lu bagus loh. Karena umum kan ego tuh ingatnya egois kan, ingatnya selfish. Bahkan egois tuh bahasa kita, bahasa Indonesia. Sedangkan ego super ego kan bukan bahasa Indonesia. Itu ada dua pemahaman yang beda, itu termasuk noise gitu. Atau misalnya banyak juga waktu itu ada di salah satu mata kuliah, ada salah satu mahasiswa di atas teman-teman, sebenarnya orangnya pintar, tapi kelemahannya satu, bahasa Inggrisnya kurang bagus. Gitu, akhirnya nilainya jelek. Gitu. Akhirnya saya tanya, kenapa nilainya bisa jelek? Jadi dari 10 soal, 5 soal itu menggunakan bacaan bahasa Indonesia, 5 soal pakai menggunakan bacaan bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggrisnya acok. Saya langsung tanya,
bahasa Inggris kamu gimana? Itu Pak yang repot bahasa Inggris. Nah, itu juga jadi noise gitu. Akhirnya informasinya tidak tersampaikan kan dari bacaan itu gitu kan. Itu channelnya melalui bacaan itu bisa. Ada noise, kepahaman bahasa. Jadi itu ya proses model, proses komunikasi kayak gitu. Komunikasi itu tipenya ada dua, ada formal channel, ada informal channel. Formal channel kalau di karena kita fokusnya kan ini bukan komunikasi umum ya, tapi komunikasi di organisasi. Itu saluran komunikasi yang digunakan di organisasi untuk keperluan kepentingan organisasi. Itu formal channel. Salah satu simpelnya adalah ada, misalnya kita mau menghubungi teman kita di divisi yang berbeda di pekerjaan. Ada telepon kantor, ada HP pribadi gitu ya. Kalau misalnya kita ngontak pakai nomor, pakai telepon kantor, pakai telepon ruangan kita ke ruangan lain, berarti itu formal channel. Tapi kalau misalnya kita pakai HP pribadi, berarti itu informal channel. Gitu ya. Sesimpel itulah. Atau misalnya kita lapor nih ke atasan, nah itu formal channel. Tapi kalau kita ngobrol dengan teman, bukan untuk koordinasi, hanya ngobrol aja, chit-chat untuk bersosialisasi, itu informal channel. Saya misalnya atau di sini saya ngajar atau teman-teman ada yang mau nanya, itu masuknya formal channel. Gitu. Atau misalnya kalian, saya bilang ya, nanti di akhir kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp. Terus kalian nge-WhatsApp terus nanya, itu formal channel. Gitu. Tapi next time misalnya saya lihat status teman-teman, story WhatsApp story teman-teman yang menarik, terus saya komen, itu nggak jadi formal channel, itu jadi informal channel. Karena kan kita nggak membicarakan keperluan dan kepentingan organisasi. Organisasi itu maksudnya di sini organisasi kelas perkuliahan gitu ya. Jadi itu informal channel karena sifatnya spontan ya, antar individu aja gitu, bukan antara dosen mahasiswa di kelas. Kalau dari arahnya, komunikasi ini kebagi tiga. Ada upward communication, downward communication, dan lateral communication. Ini gampang, up itu ke atas, down itu ke bawah, lateral itu sejajar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya upward communication, ini komunikasi ke atasan. Downward communication, komunikasi atasan ke bawahan. Kalau lateral communication, komunikasi antar sesama rekan kerja. Jadi yang punya level yang sama. Gitu. Apakah ini fix? Ini belum tentu fix gitu. Jadi kalau misalnya kita lapor ke atasan, itu bisa jadi upward communication. Atasan nyuruh ngasih instruksi pekerjaan atau melakukan evaluasi pekerjaan ke bawahan, itu bisa downward communication. Tapi ketika atasan atau bawahan ketemu di mall misalnya, atau ketemu di kantin lagi istirahat karena kebetulan punya hobi yang sama, ngobrol sama, itu bisa jadi lateral communication gitu. Tapi intinya ketika dalam proses kerja, dalam proses organisasi, ketika kita ada komunikasi dengan atasan, itu disebut upward. Ketika kita komunikasi dengan bawahan, itu downward. Ketika kita harus berkomunikasi di bidang pekerjaan dengan rekan kerja atau dengan staf yang punya level level jabatan yang sama, itu lateral communication. Gitu. Nah, komunikasi itu kebagi dua sebetulnya. Ada verbal dan non verbal, tadi dibahas ya. Verbal itu maksudnya oral communication. Jadi komunikasi melalui oral, melalui mulut, suara yang kita keluarkan melalui mulut. Ya. Lagu masuk apa tuh lagu? Oral communication ya. Dan non-verbal itu ada written communication dan non-verbal communication itu ada written communication dan ada bahasa tubuh, masuknya ke non-verbal. Jadi written itu ditulis. Kita kalau misalnya ngobrol via WhatsApp itu non-verbal communication. Kan? Kalian ngasih memo ke orang itu non-verbal. Email itu non-verbal. Tapi kalau misalnya kita ketemu di Google Meeting, di Zoom, itu verbal communication. Atau oral communication. Non-verbal communication atau bahasa tubuh, contohnya misalnya tadi mimik wajah,
Mimik aja, saya ngajar misalnya mimiknya kayak gini, oh berarti mungkin Belham lagi kesel. Atau lagi, ya jadi ya oral communication tuh, oh, berarti Pak Ilham lagi malas gitu, atau lagi lemes gitu ya. Itu bahasa tubuh. Nanti ada mata kuliahnya itu khusus tuh. Ilmu bahasa tubuh, tapi katanya mau berubah nama jadi ilmu pernyataan. Karena ilmu bahasa tubuh itu bahasa ini ya, judulnya artistik banget bahasanya. Jadi ilmu pernyataan akan diubah. Dan juga psikologi komunikasi itu ini nanti gosipnya akan ada mata kuliahnya lagi psikologi komunikasi. Dia masuk ke saya nggak tahu apakah dia mungkin akan jadi pilihan bersama antara sosial dengan PIO, karena sosial sama PIO itu kan, PIO itu sebetulnya dia apa namanya, anaknya sosial yang sudah mandiri gitu ya, karena kita akan saling berhubungan. Karena di PIO kan kita nggak bicaranya individual, tapi kita banyak juga bicara tentang kelompok, bicara organisasi, maka sangat berhubungan dengan sosial. Nanti akan ada psikologi kelompok, akan ada psikologi sosial. Di UNIB itu nanti akan makin banyak mata kuliah yang menurut saya akan lebih menarik gitu. Jadi nggak cuma bicara tentang psikologi yang berat-berat, ya nanti akan ada yang menarik, teman-teman bisa ambil. Mudah-mudahan sih, saya rasa kalau teman-teman 2020 akan kebagian nyicipin, katanya sih akan mulai di semester ganjil tahun depan. Mudah-mudahan jadi ya. Gitu. Nah ini ada organization communication, jadi kalau dalam organisasi itu tipenya ada seperti ini ya. Nah, ngalangin nih kepala saya. Oke, saya pindahin dulu nih. Ada 3 ya, ada chain, wheel, dan all channel. Jadi kalau misalnya dalam kelompok kecil, komunikasi dalam organisasi itu ada 3. Chain itu kalau berurutan, itu serial. Anggaplah ini ya, yang ini itu orang A, orang ke-1, ya, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Ini tuh dia berurutan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Ini persis sama yang kayak tadi saya ceritain yang outbound itu. Di satu titik, di orang pertama dibisikin suatu informasi harus disampaikan ke orang ke-20 misalnya. Itu chain berarti informasi. Gaya informasinya chain. Ada juga wheel. Wheel itu satu orang terpusat, yang lain itu melakukan komunikasi dengan pusatnya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan sebagai sebuah roda gitu ya, kan kalau misalnya kita bilang roda tuh ada pusatnya ya. Jadi ada kalau di motor tuh disebutnya ada tromolnya kan, roda ada tromol nih, ada tromol, terus ada jari-jarinya atau ada pelek gitu ya, terus ada lingkaran gitu. Nah ini pusatnya. Wheel itu menggunakan gitu prinsipnya. Jadi ini pusatnya. Nah sekelilingnya itu berkomunikasi dengan pusatnya ini. Gitu. Karena di sini kan nggak nge-circle ya, bentuknya sama-sama segi 5. Jadi ini dia pusat, yang ini komunikasi dengan pusat. Cuma 2 orang ini aja. Dia nggak berkomunikasi lagi dengan yang lain, dia hanya berkomunikasi dengan pusat. Orang kedua juga sama gitu. Dia nggak berkomunikasi dengan yang lain, dia hanya berkomunikasi dengan si pusat. Orang ketiga juga sama, orang keempat juga sama. Itu tipe wheel. Yang ketiga itu ada all channel. Jadi all channel itu benar-benar interaksinya itu total. Jadi nggak ada orang yang menjadi pusat dan nggak ada serial. Jadi dari kelima orang ini semua saling berinteraksi. Kita lihat ya, ini orang pertama misalnya paling kiri ini dia berinteraksi ke orang kedua, dia berinteraksi juga ke orang ketiga, dia berinteraksi ke orang keempat, dia berinteraksi juga orang kelima. Gitu. Kalau misalnya apa namanya, biasanya kelompok kalau misalnya udah sangat tim udah sangat bagus kerjanya, dia bisa berkoordinasi dengan kelima-limanya sekaligus. Nggak ada 5, kalau ada dalam kelompok ada 5 orang. Berarti dia udah all channel. Gitu. Ya, itu tipe komunikasi dalam kelompok. Satu lagi ada juga namanya grapevine communication. Grapevine communication biasanya lebih ke informal communication. Ini biasanya yang disebut gosip. Gitu ya. Jadi gosip itu biasanya menggunakan grapevine communication.
Si A ngomong ke si B. Terus si B ngomong ke si C. Si C cerita ke D dan E. E cerita ke F dan G dan seterusnya gitu ya. Ini nih kalau misalnya saya ada di sini nih. Saya ini sebagai pusat yang ngasih informasi, saya ngomong ke A, di A ya udah diem. Di B, B-nya diem. Tapi saya ngomong ke C, terus misalnya si sorry salah. Saya ngomong ke A, saya ngomong ke si B, saya ngomong ke si A, A ini cerita lagi ke si B dan C gitu. Saya cerita ke si ini B dan C ya, ini ke D misalnya. Nah yang D ini cerita lagi nih ke E dan F. F cerita lagi ke G dan H. Si E cerita lagi ke I. I cerita lagi ke sini ke sini. Ini ke sini dia cerita lagi ke orang ini dan seterusnya. Jadi itu grapevine communication. Grape itu anggur, vine itu akar kan gitu ya, kayak buah anggur. Anggur kan buahnya nggak cuma satu kayak buah semangka kan, dia menjalar, bukan menjalar apa yang namanya. Jadi ada kalau misalnya dari atas tuh dari daunnya ada anggur, terus ada turun lagi rantingnya di anggur lagi, ranting lagi, terus dan seterusnya. Itu grapevine communication. Biasanya informasi yang berupa gosip, informal communication berupa gosip itu terjadi melalui grapevine communication. Ada juga kalau zaman sekarang namanya electronic communication, bisa melalui email, instant messaging atau text messaging, social network, blog atau video conference. Jadi nggak selalu harus telepon, nggak selalu harus bicara, karena sekarang ada elektronik. Biasanya di organisasi melalui email atau SMS atau kalau sekarang WhatsApp, Line, Telegram, social networking. Kalau yang formal kan social networking, LinkedIn misalnya. Atau bisa juga koordinasi lewat sosmed yang lain, Instagram, Twitter, blog kayaknya nggak terlalu, kecuali microblog, sekarang Twitter dan video conference atau video blog ya, vlog atau video conference gitu. Nah, sama kayak ketika kita juga melakukan perkuliahan gitu. Ya perkuliahan seperti ini yang asinkronus mungkin masuknya vlog, video blog. Tapi kalau misalnya kita ketemu di Google Meeting atau Zoom, berarti itu sebuah video conference. Gitu. Nah, ini adalah sebuah model yang menggambarkan berbagai macam pilihan media komunikasi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kayak terowongan, dia terowongannya nggak linear bentuknya ya. Jadi dari kecil ngecilin ke kanan makin besar. Makin ke kanan ini adalah apa namanya channel atau media komunikasi yang makin kaya. Kenapa makin kaya? Karena dia apa namanya? Jadi informasi itu ketika misalnya tadi ada suara, kan tadi lagi dia ada verbal communication dan non verbal communication. Verbal lewat suara, terus non verbalnya lewat tulisan dan lewat bahasa tubuh ya misalnya gitu. Nah, ketika misalnya satu informasi atau satu komunikasi menggunakan tiga-tiganya, maka itu sangat rich sebutnya. Sangat rich karena informasinya melalui 3 channel. Satu channel dengan 3 channel, pasti lebih banyak 3 channel. Gitu. Sama kayak kalian mau ngalirin air satu pipa dengan 3 pipa, banyak mana? Pasti banyak melalui 3 pipa. Gitu ya, kita lihat ya. Paling kiri kita lihat atas bawah ya, di kiri ini ada formal report atau bulletins, bawahnya ada memo atau surat. Memo surat itu hanya menggunakan satu channel berupa berupa tulisan dan sulit untuk melakukan feedback. Gitu ya. Karena kalau surat datang kita mau kasih feedback tunggu dulu lama waktu. Memo kan nggak mungkin. Memo juga sulit. Kita dikasih memo itu satu arah biasanya. Nggak mungkin kita ngirim memo lagi gitu. Ini sangat low channel richness. Berikutnya ada pre-recorded speech, rekaman suara. Dia lebih rich daripada formal report and bulletins karena berupa suara, bukan tulisan. Ada intonasi. Kita bisa baca emosi seorang yang menyampaikan informasi. Apakah marah,
apakah senang, apa seperti apa. Makanya kenapa kadang-kadang orang suka salah paham di WhatsApp ketika dia chat gitu. Ternyata di chat tuh kayak yang orang ini kayak nyebelin ya, tapi pas ketemu asli enggak. Ya, itu karena minimnya kekayaan informasi. Atau di bawah kita lihat melalui email. Email kenapa dia lebih rich daripada memo dan letter? Karena email itu bisa memberikan feedback. Ketika kita dapat email, kita kirim balik, balasannya itu cepat. Yang ketiga itu ada online discussion group atau groupware, atau ada di bawahnya ada voicemail. Di online discussion ini lebih apa namanya, lebih rich lagi. Misalnya diskusi di WhatsApp misalnya, atau diskusi di chat room gitu. Kenapa? Karena interaksinya lebih cepat lagi dibandingkan email dan pre-recorded speech. Dan voicemail ini. Karena kalau voicemail sebetulnya di kita tuh kan kurang lazim pakai voicemail. Tapi kalau misalnya di luar negeri pakai voicemail itu kan kalau misalnya kita ada telepon, terus kita nggak mau ngangkat, terus misalnya ada voicemail masuk, ternyata kita anggap informasinya penting, itu bisa kita langsung angkat teleponnya, kita jawab. Makanya voicemail dianggap lebih rich daripada elektronik mail dan pre-recorded speech. Berikutnya itu live speech. Ya, jadi misalnya podcast itu live speech misalnya. Tapi podcastnya live ya, kalau podcastnya direkam ya berarti pre-recorded speech ya. Atau bukan podcast, apa kalau sekarang Clubhouse itu live speech, itu lebih rich lagi. Dan telepon conversation mirip kan ya, telepon kita diskusi secara live melalui suara itu mirip. Berikutnya itu ada video conference yang lebih advance lagi, lebih rich lagi daripada live speech, itu video conference. Kita lakukan Google Meeting, Zoom itu karena kita bisa lihat, bisa dengar suara, kita bisa nganalisis emosinya dari suaranya, kita bisa nganalisis emosi yang ngasih komunikasi dari si mimik wajahnya misalnya. Makanya ketika kuliah live itu bagusnya pakai video conference, bukan pakai live speech. Jadi kalau kameranya nyala itu video conference masuknya, tapi kalau kameranya mati berarti jadi live speech kan gitu. Karena kayak salah satu kelemahannya kuliah online, jadi kalau di kelas, saya misalnya bercanda sesuatu, saya bisa menilai bercanda saya lucu apa enggak gitu. Lihat dari teman-temannya pada ketawa apa enggak. Tapi kalau online, karena kalian di mute atau kameranya mati gitu ya, saya mau ngasih jokes, saya nggak tahu kalian ketawa apa enggak. Tapi kalau kamera nyala masih mending kan kelihatan, oh ya senyum-senyum berarti ketawa gitu. Kalau kamera mati nggak tahu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau saya ngasih jokes lucu, tapi kalau misalnya memang garing mohon dimaklumi ya. Video conference itu setara dengan face-to-face conversation. Gitu ya. Jadi setara dengan ngobrol secara face-to-face. Gitu. Karena sama-sama kita bisa lihat mimiknya, kita bisa lihat gesturnya, kita bisa dengar suaranya, kita bisa analisis emosi dalam suaranya. Gitu ya. Jadi ini karakteristik media komunikasi dari yang paling low reach ya, low channel richness sampai yang high richness gitu. Nah, komunikasi ini akan nyambung ke materi kita minggu depan tentang leadership. Jadi salah satu leaders itu kan dia harus persuasif. Nah, komunikasi persuasif itu kebagi dua. Ada automatic processing, ada controlled processing. Automatic processing itu proses informasi yang sifatnya otomatis tanpa proses kognisi. Control processing itu proses informasi yang sifatnya terkendali oleh proses kognisi. Jadi kalau misalnya kita mendapat suatu info, terus kita langsung kepikiran sesuatu, komen sesuatu tanpa dipikir dulu, itu automatic processing. Kalau control processing, ketika kita pikir dulu, kita analisis dulu, itu control processing. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa sih sosmed di Indonesia tuh rame banget gitu ya. Kalau misalnya ada yang nge-tweet sesuatu, orang sampai debat. Posting sesuatu di Instagram, orang sampai debat.
Karena ada orang yang automatic processing, ada orang yang control processing. Gitu. Ada orang yang pertama control processing, tapi dibantah orang dia langsung automatic processing. Gitu ya. Jadi nggak selalu control processing. Gitu. Apa aja sih? Kenapa orang bisa control dan automatic processingnya? Itu dipengaruhi hal-hal berikut. Ada interest, minat seseorang terhadap suatu pembicaraan. Kalau saya diajak bicara tentang golf, gitu ya, olahraga golf, mungkin saya akan control processing. Gitu. Karena kan saya pikirin dulu tentang golf, karena saya nggak tahu tentang golf. Tapi kalau misalnya ditanya tentang motor misalnya atau sepeda yang saya senang, mungkin akan lebih automatic processing karena memang setiap hari itu ada di kepala saya gitu. Gak usah dipikirin dulu. Knowledge juga kan, udah minat, pengetahuan. Kalau pengetahuannya udah ada di kepala, bisa mempengaruhi kontrol atau automatic. Lihat topik lihat topik politik misalnya. Itu tergantung knowledge kita, apakah automatic atau control. Personality juga. Berarti salah satunya emotional intelligence, atau misalnya kita memilih untuk speak up atau enggak, kita termasuk orang yang ngomong dulu baru dipikir, atau dipikir dulu baru ngomong, itu mempengaruhi control atau automatic. Dan message karakteristik, gitu ya. Apakah berupa tulisan, atau berupa suara, atau berupa gambar, atau video conference, itu mempengaruhi seseorang merespon secara kontrol atau automatic. Gitu. Nah, terakhir ya. Oh iya. Ada hal yang mengganggu, selain noise yang tadi, juga ada tantangan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Noise yang tadi kita bahas di awal, itu sifatnya, kita nggak bisa kontrol. Gitu. Jadi, ya itu memang akan terjadi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang tantangan ini kadang-kadang disengaja terjadi. Gitu. Kita lihat ya. Yang pertama, kotak paling atas, paling kiri itu adalah filtering. Jadi filtering adalah melakukan saringan informasi. Jadi ketika kita dapat informasi, nggak semuanya kita share ke orang lain. Hanya beberapa hal yang kita share, sisanya kita simpan. Itu namanya filtering. Gitu. Ada misalnya suatu hal, kita cuma share yang baik-baiknya aja, yang buruknya kita simpan, itu filtering. Ada orang lagi sedih, terus dapat informasi yang menyedihkan, kita kasih yang baiknya doang, gitu. Itu juga filtering. Kadang bahaya juga filtering itu. Jadi kalau misalnya orang yang putus cinta, misalnya ya, putus cinta, terus si mantannya bilang ke temennya bahwa dia tuh sebenarnya masih sayang, tapi nggak akan balikan, gitu. Nggak akan balikan. Enough is enough, gitu ya. Udah aja, udah sampai sini. Oke, aku masih sayang, tapi mungkin sayangnya akan sebagai teman. Nah, temennya ini cerita nih ke si yang sakit, yang masih galau karena putus cinta. Ya, mantan lu itu masih sayang. Tapi dia nggak bilang bahwa dia nggak akan bisa balikan. Itu filtering information termasuknya. Akhirnya yang si mantannya yang galau nih punya hope untuk balikan, padahal nggak akan balikan. Itu karena ada filtering information. Komunikasinya jadi nggak efektif. Bawahnya itu language, bahasa. Perbedaan bahasa mempengaruhi komunikasi efektif. Yang tadi ya, yang ujian karena dia nggak terlalu paham bahasa Inggris, akhirnya mengganggu komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu selective perception, memilih-milih persepsi. Ini biasanya kalau yang sekarang ramai itu biasanya kalau urusan politik gitu ya. Jadi kalau pro pemerintah gitu, yang bagusnya nggak masuk ke persepsi seseorang gitu, tapi yang pro pemerintah mah yang bagusnya diterima, persepsi yang bagus diterima, persepsi yang jelek dia tolak.
Tapi kalau misalnya yang anti pemerintah misalnya, ya yang oposisi misalnya, kejelekan pemerintah dia terima sebagai persepsi, yang bagus-bagus nggak diterima. Selective perception, misalnya gitu. Atau yang orang lagi jatuh cinta, itu selective perception. Dia ngeceng seseorang, misalnya kalian ngeceng seseorang, perasaan bagus semua kan gitu ya. Kelakuan yang jelek-jeleknya kita nggak mau tahu gitu, atau kita mungkin memaklumi, mungkin dianya gini ya, mungkin dianya gitu. Itu selective perception. Gitu. Yang apa itu silence, bawahnya ini ya, ini silence. Silence itu lebih advance dari filtering. Jadi kalau filtering kita menahan beberapa hal, kalau silence kita menahan total semua informasi. Kita dapat informasi tertentu, kita nggak kasih tahu, itu silence. Gitu. Kalian punya teman yang baru putus dan mantannya udah jadian lagi, kalian nggak kasih tahu ke teman kamu, ditahan aja deh, nanti aja kalau dia udah biasa lagi baru kasih tahu, itu silence. Contohnya kayak gitu. Atau misalnya saya ngasih tahu nih minggu depan akan ada presentasi, terus misalnya saya bilang misalnya yang nggak siap nanti minggu depan kita kocok, dan yang nggak siap dapat PIO misalnya gitu. Nah, terus ada yang nggak nonton video ini kan, terus nggak dikasih tahu, itu termasuk silence gitu. Walaupun itu salah sendiri sih, kenapa dia nggak nonton video ini gitu ya. Yang ketiga, berapa itu bukan ketiga, kelima itu ada information overload. Jadi dalam satu kali komunikasi informasinya terlalu banyak, itu membuat nggak efektif. Ada beberapa informasi yang tidak dapat diproses, gitu. Atau nama istilahnya itu bounded rationality. Jadi kalau informasinya 100, ada 10 informasi misalnya, karena overload dalam satu kali proses komunikasi yang keterima cuma 8, 2 lagi hilang. Terus ada emotion juga mempengaruhi mempengaruhi proses komunikasi. Kalau misalnya orangnya lagi emosinya jelek, mungkin dapat sesuatu informasi, dia akan responnya akan negatif. Itu beda dengan orang yang lagi punya emosi positif gitu. Emosi positif kan happy aja. Lama kayak misalnya kita dikasih misalnya kita hari ini ngedadak kuis ya. Kalau emosinya lagi positif, mungkin ya udahlah, jalanin aja deh, jelek-jelek juga ngedadak kuisnya gitu kan. Kalau yang negatif kan bisa jadi apaan sih Bapak nih? Bla 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 misalnya gitu. Emosi mempengaruhi komunikasi. Terus ini kelewat. Ada communication apprehension. Jadi communication apprehension, rasa takut kita untuk menyampaikan sebuah komunikasi. Gitu. Karena kita udah punya seolah-olah gambaran apa yang akan terjadi kalau kita kasih komunikasi, kita kasih informasi tersebut. Misalnya kita kasih tahu informasi, misalnya kita punya teman atau kita punya saudara, orang tuanya meninggal. Misalnya kita punya adik, misalnya ya nauzubillah min dzalik, orang tua kita meninggal, terus kita mau ngasih tahu adik atau kakak kita, tapi kita takut gitu untuk ngasih tahu, karena kita pikir kalau kita kasih tahu dia akan depresi, akan stres, atau akan sedih dan lain-lain. Dia pasti sedih ya, cuma mengganggu kerjaan dia atau menjadi bahan pikiran, atau dia akhirnya memaksakan diri untuk datang ke rumah orang tua dan lain-lain lah, misalnya itu communication apprehension gitu. Atau misalnya kita di pekerjaan kita ada sesuatu yang miss atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita takut mengungkapkan ke atasan kita, itu communication apprehension. Dan yang terakhir itu lying. Lying udah gampang ya, kebohongan. Dia menyampaikan informasi yang tidak sebenar-benarnya, berkebalikan dengan yang sebenarnya, itu lying. Ya, jadi itu ada 8 tantangan untuk mencapai komunikasi yang efektif.
Oke. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian boleh via WhatsApp atau misalnya kalian boleh juga via Google Classroom. Kalian komen di Google Classroom ya. Jadi silakan aja ditanyakan. Minggu depan kita akan live bahas tentang leadership. Jadi silakan kelompoknya, semua kelompok persiapkan PPT-nya minggu depan. Seperti biasa akan saya undi siapa yang tampil. Ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami materi komunikasi hari ini, communication at work. Sekali lagi kalau ada yang ingin tanyakan boleh di Google Classroom, WhatsApp group atau WhatsApp Japri juga boleh. Jangan ragu-ragu untuk nanya, jangan ada communication apprehension gitu ya. Saya takut nanya, takut yang gitu aja ditanyain, nggak masalah. Kamu yang mau yang sepele, mau yang ribet, mau yang aneh, tanyain aja, gitu ya. Jadi silakan ditanyakan. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.